Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu
dan ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari-hari ini kita diajak untuk menyiapkan kedatangan Tuhan yang pertama, hari Natal bersama Bunda Maria. Diramalkan oleh Yesaya, seorang perempuan akan mengandung anak laki-laki, dia akan dinamai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Nanti akan dikutip oleh Matius juga dalam Injilnya yang kita kenal. Gelar Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Yesus juga disebut sebagai penebus. Yesus itu artinya penebus. Ada banyak gelar-gelar Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik di sini sikap Maria waktu menerima kabar gembira itu. Maria dengan penuh kerendahan hati menangkap apa yang disampaikan malaikat itu dengan penuh iman. Maria sempat bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Maria hidupnya meditatif, ya, melihat apa ini yang disampaikan, dan malaikat itu menunjukkan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Hal-hal besar dilihat oleh Maria dalam hidupnya, seorang gadis desa sederhana, namun dia menangkap dengan penuh iman. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan pada hari Natal bersama Maria dengan penuh iman. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, atau misteri Tuhan, atau persoalan keluarga, atau persoalan pandemi. Tanyakanlah itu dengan iman bersama Maria kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus menerangi kita untuk melihat kebenaran Allah. Tahun Natal ini mau buat apa? Ya, di masa pandemi ini Tuhan akan berikan rahmat dan berkat-Nya. Semoga kita kedapatan menghayati itu dengan penuh iman, agar hidup kita penuh sukacita. Ya. Karena Yesus yang lahir di hati kita adalah sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Fajar telah mulai menyingsing, ya, membangunkan pengharapan bagi dunia yang terasing, penuh dengan rahmat Allah. Kita diajak bersukacita. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Allah beserta kita. Yakinlah bersama Maria, Allah menyertai kita dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Natal membawa bahagia dan damai. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.